Tadi itu 1 jam dimarahi oleh pengusaha. Pengusaha ini ya besar banget enggak, menengah di atasnya dikit gitu ya. UMKM hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Parip tadi sudah sampaikan sebagai ketua yayasan, beliau betul-betul punya PR besar hari ini karena dibebani oleh para anggotanya, anggota Kagama untuk mencarikan solusi. Dan hari ini mengundang orang-orang hebat menurut saya. Ada Mas Ferry, sehat selalu, Bapak Gubernur BI, terima kasih sudah hadir. Pasti akan banyak yang bisa beliau sampaikan, dan para pembicara lain dari BCA, terima kasih. Pak Weknyo, saya kira ini perspektif perbankannya menjadi sangat penting. Bu Yunita, terima kasih juga sudah hadir. Mudah-mudahan juga akan bisa memberikan gambaran UMKM bangkitnya gimana ya, kira-kira begitu. Teman-teman, tapi sebelum saya mulai, saya tadi itu 1 jam dimarahi oleh pengusaha. Pengusaha ini ya besar banget enggak, menengah di atasnya dikit gitu ya. Saya dionek-onek tadi. Judulnya mereka mengonek-onekkan saya, itu ada 2. Yang satu ini PPKM-nya kok maju mundur kayak setrika katanya. Pengusaha bangkrut, halo Pak Ganjar bangkrut katanya begitu. Terus dia tuliskan di IG-nya, terus kemudian di situ ya lumayanlah mengeluarkan seluruh kalimat-kalimat diksi-diksi yang lumayan keras kira-kira gitu Mas Marvin. Terus kemudian yang kedua ya nanya ke saya, Pak Ganjar kenapa serapan APBD-nya kok kecil banget untuk urusan COVID gitu. Oke, saya jelaskan dua-duanya. Lalu saya jelaskan dulu yang punya saya, itu datanya keliru, sekarang sudah saya clearance, saya sudah bicara dengan pusat ya, tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya sekarang yang jelek kalau nggak digoreng nggak asik gitu. Digoreng, diwolak-walik nanti gosong gitu ya. Nah, tapi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah nggak bisa. Karena usulan sang pengusaha ini, Bapak Ibu teman-teman semua yang hari ini ikut webinar, usulannya menarik begitu. Pak Ganjar, ribuan triliun duit yang dikeluarkan untuk penanggulangan darurat ini apa tidak lebih baik dipakai untuk membuat rumah sakit darurat? Perbanyak saja seluruh yankes-yankesnya, tuku bed yang banyak, oksigen yang banyak, nanti pokoknya yang sakit dirawat. Lalu saya sampaikan, mungkin loh Mas, jenengan pernah membaca analis dari Washington Post. Udah lama banget sih ya, ketika batas kapasitas rumah sakit itu tidak bisa dilalui, maka kemudian akan sekarat semuanya. Itu yang terjadi. Maka begitu batas atasnya mulai kesondol, yang bisa dilakukan adalah pelandaian kurva. Pelandaian kurva itu bisa dilakukan tidak di hilir, tapi di hulu. Dan di hulu itulah yang kemudian melakukan tindakan-tindakan pengetatan, meskipun tentu saja konsekuensinya adalah ekonomi. Nah, pada saat itu saya jelaskan, terus kemudian rada mandu-mandu gitu, pelan-pelan. Oh gitu ya Pak, iya. Nah, kemudian dibebaskan, orang boleh dagang, terjadi kerumunan, terus Anda berharap rumah sakit menangani, udah kelenger, fakultas kedokteran sudah saya tanya, nggak mampu suplai lagi, dokter-dokter muda belum bisa berpraktek, regulasi perizinannya harus dirubah. Nah, ini sekedar cerita saja, kurang lebih 1 jam yang lalu, saya harus berdebat cukup panjang soal itu, karena semua sudah ngempet. Beberapa di antaranya Bapak Ibu sudah ngempet gendeng gitu, ngempet gendeng bayar cicilan bank. Nah ini mau saya bacakan ini. Ternyata orangnya saya tawari untuk ikut diskusi ini. Udah Mas, daripada sampean repot-repot, ini Kagama lagi buat seminar. Dan kayaknya udah pas lah dengan harapannya. Jadi kira-kira begini Bapak Ibu. Monggo. Beliau sampaikannya begini, ini mumpung ada dari BI dan narasumber BCA dalam perlindungan konsumen BI, dalam perlindungan konsumen nih, dari BI gitu. Dasarnya begini, di saat pandemi ini dan ada PPKM, salah satu faktor yang memberatkan pengusaha kecil besar adalah beban biaya bunga perbankan. Nah ini Mas Ferry nanti kita ngobrol-ngobrol, kalau ada OJK itu juga bagus. Terus kemudian relaksasi yang berjalan masih mengharuskan kita untuk membayar beban bunga cukup tinggi berkisar 9-11% per tahun. Terus kemudian jika hanya mampu bayar 20%-nya, maka 80%-nya akan dijadikan hutang baru yang harus dicicil tahun depan.
Kalau tidak sanggup bayar, konsekuensinya kolektabilitas meningkat dan pengusaha masuk blacklist. Ini sambatnya pengusaha tadi. Ini sangat memberatkan kami, Pak Gubernur, apalagi setelah ekonomi dibuka, kita masih punya PR besar untuk bangkit dari koma. Dia bahasanya koma, belum titik. Alhamdulillah, ini kalau udah titik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kira-kira gitu. Ini masih koma katanya, masih koma. Industri perbankan yang konotasinya juga bisnis korporasi, gitu katanya, ini mesti mendapatkan treatment khusus, gitu. Ini bahasanya dia. Jadi konotasinya juga bisnis korporasi yang harus sama-sama gotong royong. Jadi yang untung juga jangan kamu aja, gitu bahasanya. Saya juga dikasih untung dong dalam posisi yang sulit, gitu kira-kira. Karena dampaknya sehingga tidak hanya fokus dalam membukukan keuntungan. Jadi ya banknya jangan untung sendirilah, bagi-bagi gitu bebannya. Nah ini punya usulan Bapak Ibu teman-teman, mungkin pas nanti untuk diskusi. Jadi untuk sementara hingga Maret 2022 selama PPKM berlangsung, bunga deposito itu 1% saja. Ini usul nih, usulnya pengusaha ini. Bunga deposito nggak banyak-banyak loh, deposito itu duit mandek katanya begitu. 1% saja. Nah bunga kreditnya maksimum 5% saja. Selisih masih sangat bisa untuk operasional dan keuntungan bank. Ini menurut mereka sambil tandanya begini. Aku kurang ngerti karpil. Pokoknya begini Pak Ganjar. Oh kayaknya gitu. Nah inilah yang kemudian diharapkan sehingga peraturan Menteri Keuangan, himbauan ke Menteri Keuangan, OJK, BI yang lalu-lalu untuk perbankan menyalurkan kredit, tapi masih sangat minim dan terbatas. Bapak Ibu, keluhan ini saya bacakan masih fresh from the oven gitu, disampaikan kira-kira ya 1,5 jam yang lalu kepada saya. Ya sebenarnya temannya saya ajak untuk di sini, dia punya jaringan bisnis yang bagus, tapi udah merasa kelenger. Nah dari situlah dia sampaikan bahwa ini kami loh Pak Ganjar masih bisa bertahan, bagaimana dengan UMKM. Mudah-mudahan nanti yang punya inspirasi akan bisa menyampaikan gagasan-gagasan. Saya mencoba mendorong. Kemarin komunikasi dengan Menko Marinvest, kami semua sekarang sudah menjadi stafnya Menko Marinvest. Karena sehari rapatnya 3 kali, persis minum obat gitu ya. Nanti juga kita akan rapat jam 4 untuk menentukan diperpanjang atau tidak. Ide ini, seminar ini, webinar ini menjadi sangat relevan ketika kemudian nanti kita bicara kira-kira UMKM bagaimana. Alumni kita yang sekarang lagi bertugas menjadi presiden, Pak Jokowi itu, kemarin memerintahkan kepada kita ini. Saya ketuanya kok diperintah ya ini memang rada kendel ini alumninya ini satu ini gitu. Saya diperintahkan gini kira-kira. Itu kira-kira yang pedagang kaki lima bisa hidup apa enggak ya? Bantuannya seperti apa ya? Bagaimana peran dari Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi agar ini bisa hidup? Dan sekarang pukulannya sudah sangat keras sekali. Maka kemudian mereka tidak bisa buka, kalau yang jualan makanan tidak bisa dine in, harus take away. Ternyata ini membuat mereka di rumah. Pagi tadi saya mulai berkeliling karena beberapa minggu ini mulai menggerakkan untuk kita jangan buka dapur umum. Jangan dibuka dapur umum. Saran saya duitnya dikumpulkan, beli ke warung-warung, belinya masakan dagangan mereka, baru distribusikan. Sehingga warung-warung UMKM ini hidup semuanya. Lalu saya buat gerakan agar ASN, PNS yang masih dibayar, tiap bulan masih bayaran itu, ayo jajan. Ayo jajan, mereka banyak-banyak membeli, punya mereka, dan harus dibeli. Jangan masak sendiri. Kenapa saya usul demikian? Agar mereka bisa berjalan meskipun di rumah. Dan inilah yang kemudian kemarin kita bicara dengan beberapa marketplace agar bisa mendorong mereka yang sudah pernah latihan, pernah dikurasi, mereka bisa jualan di marketplace itu. Ini beberapa saja pengalaman yang mungkin nanti akan bisa memberikan inspirasi. Tentu saja di kepala saya ini ada 2, satu sebagai ketua umum Kagama, 2 sebagai gubernur yang diuyel-uyel terus kira-kira gini. Mbok jangan digebuki Pak, mbok Satpol PP-nya jangan galak-galak atau apa gitu.
Sekarang Satpol PP-nya saya minta untuk dijahit dulu mulutnya sementara, diplester begitu kan. Terus kemudian kalau mau menghalau, Bapak Ibu pakai masker ya. Kalau nanti tidak mau, saya yang pergi, kira-kira gitu. Jadi ini Satpol PP-nya makin nggak serem. Sehingga kalau kita sandingkan dengan Inspektur Vijay dari India kalah. Kalau Inspektur Vijay turun langsung kampleng gitu, langsung gebuk gitu, kita melanggar HAM. Bapak Ibu, Mas Marvin, mudah-mudahan dongengan saya sebagai pembuka ini akan bisa menyelesaikan, tapi UMKM sungguh berat. Saya tidak tahu apakah skim usulan dari salah satu pengusaha ini nanti akan bisa menjadi wacana kira-kira bagaimana kita membuat usulan. Siapa tahu dari obrolan ini akan muncul sesuatu yang memang bisa kita angkat menjadi kebijakan publik. Ya, saya bisalah membantu untuk mengusulkan, bicara dengan Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, yang mudah-mudahan ya Menko Perekonomian kan masih anggota kita juga kan, mungkin ya bisa disuruh ini atas nama Kagama, kira-kira begitu. Sehat selalu, semangat selalu, protokol kesehatannya jangan pernah lepas. Terima kasih atas kehadiran orang-orang hebat di ruangan ini. Saya doakan sehat dan semangat terus. UMKM hebat, Indonesia hebat.